Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Saifullah TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat iklan di Instagram dan cara mengisi saldo untuk menayangkan iklan tersebut. Karena saya kemarin ada mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman saya yang seputar iklan di Instagram. Mereka kesulitan dalam mengisi saldo karena pada Instagram ini, mari kita lihat, di sini hanya disediakan pengisian saldo menggunakan akun kredit ataupun kartu kredit atau debit dan akun PayPal. Kita lihat di sini. Nah, ketika saya mencoba memasukkan kartu debit ke dalam ini selalu gagal, dan mungkin itu yang biasa terjadi pada teman-teman yang lain. Sedangkan untuk PayPal, mereka kesulitan dalam membuat akun PayPal. Sebagai contoh, untuk membuat akun virtual untuk mengaktifkan PayPal tersebut. Saya kemarin sudah mendaftar PayPal. Begitu juga untuk kartu Pionir, mungkin dulu pernah saya buat videonya ya di video-video yang lalu. Namun sayangnya akun itu sudah kadaluarsa ya, karena kan aktifnya paling 5 tahun ya. Kalau misalnya kita tidak memperpanjang, ya dia akan otomatis nonaktif sendirinya. Jadi kesulitan. Nah, cara mudahnya bagaimana supaya kita bisa isi saldo akun Instagram ataupun Facebook Ads supaya kita bisa menayangkan iklan pada akun Instagram kita. Oke, yang pertama-tama yang perlu kita ketahui ataupun perlu kita ingat adalah sebelum kita membuat iklan di Instagram, kita harus mengubah akun kita dari yang pribadi menjadi akun bisnis ataupun akun kreator. Jadi caranya bagaimana? Pertama, kita pergi ke profil, kemudian tekan tombol paling atas pojok kanan atas, lalu tekan pengaturan. Nah, tekan bagian akun yang ini. Lalu kalian pilih dapatkan fitur lainnya. Nah, di sini ada pilihan creator dan bisnis. Kalian terserah mau pilih yang mana. Kalau misalnya kalian seorang YouTuber, seorang blogger, seorang vlogger, kalian bisa memilih kreator, ataupun kalian suka membuat konten kan, atau artis ataupun influencer, kalian bisa pilih yang kreator. Sementara kalau misalnya kalian punya bisnis lokal, merek ataupun organisasi dan penyedia layanan, kalian bisa pilih bisnis. Nah, kebetulan saya di sini pilih yang kreator saja ya. Lalu kalian bisa pilih selanjutnya. Nah, di sini kita pilih kategori yang kita inginkan. Terserah. Kita anggap saja di sini saya pilih pengusaha. Mana sih? Pengusaha, orang yang selalu berusaha berusaha memberikan informasi kepada kalian semua. Kemudian di sini isi nomor HP kalian beserta dengan email, lalu klik selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada pilihan ya, ada centang 2 ini yang warna biru. Tampilkan label kategori atau tampilkan info kontak. Kalau misalnya kalian hilangkan, maka kalian lihat di bawahnya di sini akan hilang di sini label kategorinya pengusaha tadi kan. Atau tampilkan info kontak, ini bakalan hilang, tersembunyi. Tapi saya lebih suka ditampilkan saja karena lebih berbeda dengan akun pribadi, dia punya ciri khas masing-masing. Nah, selanjutnya kita pilih halaman. Halaman ini adalah halaman Facebook atau biasa kita sebut dengan fanpage. Nah, kalian harus memiliki halaman Facebook terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat halaman Facebook? Bisa kalian cari sendiri di Google ataupun di YouTube lain. Di sini saya tidak mengajarkan membuat halaman Facebook dan saya rasa kalian sudah tahu lah membuat halaman Facebook. Nah, tinggal kalian pilih halaman yang mana yang ingin kalian tautkan kepada akun Instagram kalian. Saya pilih yang saifullah.id ya. Lalu selesai. Nanti
halaman Facebook inilah yang berfungsi sebagai tempat kita mengisi saldo. Seperti itu. Nah, ini kan sudah masuk ke halaman bisnis ataupun halaman creator ya. Oh, di sini masih tertuliskan blog pribadi. Itu bisa kita pilih di bagian edit profil kalau misalnya kita ingin mengubahnya, lalu pilih bagian kategori. Nah, di sini kita pilih ulang. Misalnya kita pilih pengusaha tadi ya. Selanjutnya, lalu kita centang. Nah, udah berubah kan? Kenapa tadi berubah di sini menjadi blog pribadi ya? Karena dia menyesuaikan dengan halaman Facebook. Halaman Facebook saya itu bertuliskan blog pribadi. Oke, sekarang langkah selanjutnya, di sini kalian sudah memiliki tombol promosikan karena kalian sudah berpindah akun dari yang pribadi menjadi akun bisnis ataupun akun creator. Di sini ada tulisan promosi. Kalau misalnya kalian akun pribadi, dia tidak ada yang namanya promosi ataupun tombol promosi seperti ini ataupun tombol insight seperti ini yang ada di sini. Nah, itu dia kelebihannya. Ketika kalian sudah berpindah ke akun bisnis ataupun akun creator, ketika kalian membuat Insta Story seperti ini, sebagai contoh saya buat seperti ini story-nya. Lalu kita perhatikan bagian atas. Di sini ada tombol link. Ini tombol tautan. Jadi kelebihannya ketika kita menggunakan ini, kita bisa menautkan website ataupun link dari video Instagram TV kita. Di sini bisa menautkan website, tapi syaratnya akun kalian harus sudah memiliki follower ya, follower 10.000, minimal 10.000, baru bisa mendapatkan kelebihan itu. Namun yang kita bahas sekarang adalah bagaimana cara mengisi saldo dari Facebook Ads ataupun Instagram Ads ini. Nah, kita perhatikan di sini. Sebagai contoh, kita akan mempromosikan foto ini. Anggap sajalah misalnya ini adalah foto bisnis kalian. Misalnya kalian menjual HP, menjual barang-barang tertentu, lalu kita ingin promosikan ke daerah sekitar kita. Kita tekan saja tombol promosikan ini. Kita di sini diberi pilihan. Yang pertama profil Anda, lalu situs web Anda, dan pesan direct Anda. Tergantung kalian maunya seperti apa. Apakah ketika orang melihat iklan kita lalu mengklik gambarnya, mereka itu akan larinya kemana? Apakah lari ke profil kita? Apakah lari ke situs web yang kita inginkan? Atau langsung ke DM atau direct message Instagram kita? Kalau misalnya kalian ingin mereka klik foto kemudian masuk ke profil kalian agar mereka melihat semua postingan kalian, kalian pilih saja profil seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian sudah punya website yang website online shop misalnya, kalian bisa pilih yang nomor 2. Tinggal masukkan saja website apa yang kalian punya. Misalnya punya saya kan www.saifullah.id. Nah, nanti kalian bisa diberi pilihan di sini. Yang pertama, pelajari selengkapnya, beli sekarang, tonton lainnya, hubungi kami, pesan sekarang, daftar sekarang. Nah, ini bisa kalian pilih tombol yang mana. Misalnya pesan sekarang. Mana nih? Pesan sekarang. Lalu kalian centang saja seperti itu kalau misalnya punya website. Tapi kebanyakan pembisnis ataupun bisnis online di Instagram, mereka lebih prefer untuk memilih yang ini, profil Anda. Jadi kan akun bisnis biasanya di Instagram itu menampilkan postingan-postingan barang yang mereka jual. Jadi pilih yang pertama, kebanyakan sih seperti itu. Lalu selanjutnya halaman tujuan. Ini udah selesai, selanjutnya kita tekan pojok kanan atas panah ini. Nah, di sini kita diberi pilihan pemirsa target. Target yang kita inginkan di mana? Apakah otomatis? Kalau otomatis ini menargetkan orang seperti layaknya pengikut kita ya atau follower kita. Kemudian di sini ada dekat rumah. Nah, kalau dekat rumah ini bisa kita edit, kita tinggalnya di mana. Atau buat milik
Anda sendiri. Kalau saya lebih suka yang ini, buat milik saya sendiri. Jadi misalnya kita di sini nama pemirsanya siapa? Misalnya saya ingin menargetkan ke daerah Pontianak. Saya kasih Pontianak saja. Kemudian di sini saya tulis Pontianak, kota Pontianak, Indonesia. Atau bisa juga kita pakai lokal. Di sini kan ada wilayah, di sini ada lokal. Bisa kita targetkan lokasinya. Bentar, kita aktifkan lokasinya. Ini kita aktifkan. Lalu bisa kita menggunakan radius berapa kilo dari kita tinggal sekarang. Ini bisa kita atur nih. Mau berapa radius? Apakah 30 km dari tempat kita tinggal? Apakah 6 kilo? Ini terserah kalian ya. Kalian sendiri yang tentukan. Sedangkan untuk minatnya bisa kalian pilih di sini. Misalnya kalian jual sepatu. Nah, ini bisa kalian pilih semua. Sepatu, sandal, sneaker, atau mereknya juga bisa kalian pilih, misalnya Adidas, apa terserah, lalu tinggal centang aja sih. Dan kemudian pilih umur. Kemudian barang yang kalian jual itu sebenarnya untuk umur berapa sih gitu kan. Nah, jadi kalian bisa pilih umur pemirsanya, siapa yang bisa melihat postingan kalian, postingan iklan kalian. Instagramnya itu kan biasanya pasti punya usia ya, pemilik Instagramnya. Jadi usia berapa yang kira-kira bisa melihat Instagram kalian. Kalian bisa setel misalnya dari 17 tahun sampai misalnya sampai berapa tahun ya, sampai 60 tahun. Anggap saja ada nenek-nenek yang main Instagram mencarikan sepatu buat cucunya gitu kan, atau buat anaknya. Kemudian di sini target kalian mau laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya perempuan doang ya tinggal centang perempuan saja, atau dua-duanya boleh. Lebih itu tergantung kalian lagi ya, tinggal centang aja nanti. Seperti itu. Cuman kalau misalnya, bentar ya, kita coba ini asal-asal dulu, kita coba asal apa ya namanya, kita sembarangan dulu. Sepatu, anggap saja kita jual sepatu sneaker merek Adidas misalnya. Lalu di sini kita atur usianya dari 17 tahun lah misalnya nih, sampai 50 tahun aja deh. Oke, kita centang, lalu kita centang lagi. Lalu ini kan yang udah kita buat yang Pontianak tadi. Lalu kita centang atau tanda panah ya. Di sini anggaran belanja ini bisa kita atur juga, tinggal kita geser ke kiri atau ke kanan. Jadi minimal buat iklan Rp10.000 untuk 1 hari. Nah, kemudian durasinya kalian pilih sendiri, mau berapa hari kalian mengiklankannya. Kalau misalnya 1 hari ya berarti kalian hanya butuh 10.000 saja. Tapi biasanya untuk saldonya kalian harus ngisi sekitar 11 ribuan. Karena ada kayak pajak atau apa gitu. Kalau misalnya lebih dari, misalnya 6 hari berarti 60.000 gitu kan. 60.000 lebih lah. Kemudian di sini ada perkiraan jangkauan, berapa akun yang bakal dijangkau dengan iklan ini. Kalau anggaplah ini 10.000 dalam 1 hari, kita lanjutkan lagi. Sudah siap. Nah, sudah siap seperti ini. Lalu kita buat promosi. Namun sayangnya saldo yang tersedia di sini Rp0. Jadi kita harus menambahkan uang ke dalam akun kita dulu. Caranya tinggal tambahkan uang seperti ini. Ini internetnya aktif ya, masih bisa berjalan. Tapi dia masih memuat seperti ini terus, kita X-kan saja. Berarti di sini kita harus isi saldo melalui akun Facebook. Mudahnya seperti itu ya.
Oke, kita kembali dulu ke beranda awal, lalu kita buka aplikasi Facebook. Setelah kita buka seperti ini, kemudian kita tekan garis 3 yang bagian atas, lalu pilih halaman saya. Kemudian kita pilih halaman yang sudah kita tautkan pada akun Instagram tadi, yaitu saifullah.id. Setelah masuk pada tampilan ini, kita pilih titik 3 yang di atas, titik 3 ya, bukan garis 3. Lalu kita masuk ke bagian kelola iklan. Oke, sekarang di sini ada keterangan saldo 0 rupiah. Lalu kita masukkan atau kita tekan penagihan, lalu tekan tambahkan uang. Nah, lalu di sini kita tekan saldo yang ingin kita isi berapa. Di sini ada tulisan harap masukkan jumlah yang valid adalah 10.501. Jadi minimal kita harus mengisi saldo 10.501 seperti ini. Seperti itu ya. Untuk melakukan iklan satu kali minimal kita memasukkan 10.501. Lalu pembayarannya bagaimana? Pembayarannya kita tinggal tekan bank transfer yang ada di bawah ini. Nah, di sini kan ada pilihan kartu kredit dan bank transfer. Kita pilih bagian yang kedua yaitu bank transfer. Lalu tekan selanjutnya. Proses Facebook payment processing wait. Nah, sekarang kita masukkan nama kita. Di sini Saifullah, bentar. Nama pertama, nama, kemudian alamat email. Lalu kita tekan lanjutkan. Pay using bank transfer, you will be redirected to Doku to complete the payment. Lalu tekan lanjutkan. Oke, sekarang kita mendapatkan payment code ataupun sejenis rekening ya, nomor rekening. Lalu di sini kita diberikan cara bagaimana untuk mentransfernya. Ini pertama login ke internet banking, akun internet banking, lalu pilih transfer, kemudian pilih transfer ke bank lain, lalu masukkan kode Permata 013 sebagai tujuan akun tujuan, kemudian masukkan jumlah transaksi yang kita buat. Ini jumlah transaksinya 10.501. Lalu konfirmasi kode bank atau payment code yang ini, yang di atas ini ya, yang warna hijau, kita masukkan. Lalu tekan benar. Seperti itu. Atau bisa juga kita menggunakan pembayaran menggunakan ATM. Pertama masukkan PIN, lalu tekan transfer, pilih transfer ke bank lain, lalu di sini kita masukkan kode 013 karena kita di sini mentransfernya ke bank Permata ya. Kemudian lalu masukkan 16 digit yang ini, yang warna hijau atau yang ini ya, yang merah ini. Lalu masukkan jumlah yang ingin ditransfer, lalu tekan benar dan selesai. Oke, sekarang kita langsung praktek ya, biar kalian benar-benar paham bagaimana prosesnya. Sekarang kita coba transfer. Ini kan yang ditransfer, ini kita copy dulu. Jadi yang kita transfer adalah 10.501. Kita di sini menggunakan mobile banking saja biar mudah. Terserah mau pakai apa banknya. Di sini saya punya Bank Kalbar, Bank BRI dan Bank Mandiri. Bank BNI ya. Kita coba transfer pakai BRI. Ini pakai BRI, kita coba transfer. Pertama kita login dulu. Lalu kita pilih menu transfer. Pada menu transfer ini kita langsung masuk ke
rekening tujuan. Kita tekan saja rekening tujuan, lalu masukkan baru yang ini, yang atas kiri ya. Lalu kita paste ataupun tempel rekening yang 16 digit tadi, yang warna hijau, yang warna ini. Nah, bentar. Nah, yang ini, yang warna hijau ini kita salin ke sana. Lalu pilih Bank Permata yang ini. Dan tekan tombol lanjut. Kalau yang ini bisa kalian simpan, ini centang, misalnya kalian mau simpan aja nanti supaya kalau mau beli lagi tidak perlu copy paste atau salin rekeningnya ya. Oke, lalu tekan lanjut. Nominal transfer yaitu 10.501 ya. Untuk nomor referensi masukkan yang 013 seperti yang ada di sini di tutorialnya, Permata is 013 gitu. Lalu deskripsi tinggal dikosongkan aja karena itu opsional. Lalu tekan konfirmasi. Di sini ada keterangan nominal transfer 10.501, biaya administrasi karena kita transfernya ke bank lain atau bukan ke bank BRI. Jadi kita dikenakan biaya administrasi sebesar 6.500. Jadi total transaksi kita itu 17.101 rupiah ya. Tekan lanjut saja. Lalu masukkan password. Lanjut. Transaksi berhasil. Oke, transaksi kita sudah berhasil. Jadi tinggal kita nunggu saja sekitar beberapa menit gitulah. Nah, itu udah masuk. Kita perhatikan tadi. Itu udah masuk. Saldo yang tersedia 10.501 sudah masuk. Kurang lebih 1 menit ya sudah masuk saldonya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini saldonya, kalian sudah bisa ini untuk promosikan akun Instagram kalian. Kita ulang cara promosinya. Tadi kan masih belum ada saldo ya. Jadi masih belum bisa promosi secara langsung. Kita coba langsung promosi secara langsung. Kita pilih postingan. Pertama-tama pilih postingan yang ingin dipromosikan. Anggap saja ini yang mau dipromosikan. Yang paling atas, nggak perlu scroll lagi ke bawah lah ya. Lalu tekan promosikan. Lalu kita pilih profil Anda saja seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu tekan panah yang di atas. Lalu untuk lokasi kita pilih, terserah mau pilih yang mana. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sudah saya jelaskan, anggap saja ini aja lah. Bentar. Ini bukan toko sepatu ya. Saya buat yang dekat rumah aja. Ini kan sudah pernah saya buat dekat rumah. Targetnya itu laki dan perempuan usia 17-30. Ini bisa diedit sih sebenarnya. Jadi target saya yang ini, perjalanan, petualangan, liburan, rekreasi, yang ini ya target saya. Karena saya bukan penjual sepatu. Kalau mau pilih yang tadi, anggap ini udah dimasukkan. Lalu kita lanjut. Kemudian di sini anggaran dan durasi, saya pilih yang satu aja atau yang paling kecil karena saldo kita cuman 10.500-an. Lalu setelah ini kita tekan lanjut. Jadi saya promosinya cuman 1 hari doang ya. Nah, ini saldonya yang tersedia di sini udah tertuliskan 10.501. Oke, sekarang kita tekan buat promosi. Nah, tentang kebijakan. Ini bisa kalian baca sendiri. Lalu pada bagian ini tinggal biarkan saja tercentang seperti ini, yang 2 ini. Lalu saya terima. Terima kasih, promosi Anda sudah dikirim untuk ditinjau. Jadi setelah kita melakukan pengiklanan seperti tadi, promosi kita akan ditinjau sebentar.
untuk memastikan bahwa apa yang kita promosikan itu tidak melanggar kebijakan dari pihak Instagram. Jadi di sini akan bertuliskan menunggu persetujuan. Nanti akan ada pemberitahuan kalau misalnya iklan kita diterima, seperti itu. Kalau sudah diterima, maka target yang sudah kita tentukan tadi akan muncul. Misalnya di sini kita buka feed Instagram, orang terdekat kita membuka feed Instagram, tiba-tiba akan muncul seperti ini misalnya. Dari Saifullah TV bersponsor, lalu ada muncul foto tadi. Nah, itu dia. Di sini akan bertuliskan tergantung yang tadi kita pilih, apakah kalau ini belanja sekarang ini biasanya dia memilih website ya, tautan website saat berpromosi atau beriklan. Kalau kita nanti kunjungi profil sekarang biasanya seperti itu. Kalau kita tekan akan muncul ke profil kita ini. Seperti itu dia teman-teman. Nanti akan ada pemberitahuan, kita tunggu saja. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan pemberitahuan bahwa iklan kita sudah diterima. Coba kita perhatikan di sini bagian pemberitahuannya, promosi Anda disetujui. Nah, ini dia. Tombol promosikan tadi, dia berubah menjadi lihat promosi. Kita coba lihat promosi. Nah, di sini bertuliskan berakhir dalam 24 jam. Dengan tujuan kunjungi profil dan dibelanjakan masih 0 rupiah. Kalau misalnya nanti sudah ada yang berkunjung ataupun melihat iklan kita, atau iklan kita sudah tampil di tempat tujuan yang kita targetkan tadi, saya menargetkannya di dekat-dekat rumah saya, misalnya ada tetangga yang buka Instagram, tiba-tiba iklan kita muncul, maka nanti 10.000 ini akan berkurang. Jadi misalnya baru separuhnya yang diiklankan misalnya kan. Misalnya baru 12 jam penayangan. Di sini misalnya baru terpakai 5.000 rupiah gitu. Dia bakalan seperti itu biasanya. Dan kalian bisa melihat laporannya dengan cara melihat insight-nya. Nah, di sini kalian bisa juga untuk jeda promosi atau menghapus promosi seperti itu. Ini kita kembalikan dulu. Jadi mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat kalian semua, dan saya rasa sudah cukup detail ya saya menjelaskannya. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham bagaimana cara membuat iklan, cara mengisi saldo di Instagram ataupun di Facebook Ads. Selain kalian bisa beriklan di Instagram, cara tadi juga bisa digunakan untuk beriklan di Facebook ya. Di Facebook ini misalnya tinggal kalian tekan aja promosikan, lalu nah ini kalian bisa pilih dapatkan lebih banyak pesan, dapatkan lebih banyak pengunjung, dapatkan promosikan bisnis Anda dengan orang sekitar. Kalian bisa pilih, terserah kalian mau yang mana. Ini banyak sekali pilihannya kalau misalnya kalian ingin beriklan di Facebook. Cara tadi kalian bisa gunakan untuk iklan di Instagram, sedangkan untuk Facebook mungkin nanti saya bahas lagi. Sebenarnya caranya sama aja. Yang jelas yang penting kalian udah tahu cara isi saldo menggunakan bank lokal tanpa harus menggunakan kartu kredit ataupun PayPal ya. Seperti yang udah saya jelaskan. Ya udah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman yang lain yang mungkin juga perlu mendapatkan tips bermanfaat ini. Sekian dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.